Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita semua. Allah berikan kesempatan sehingga kita bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermajelis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terus bercucuran kepada para penuntut ilmu tersebut. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Ini Pak, keutamaan bagi orang-orang yang bermajelis ilmu. Makanya saya sering katakan Pak, seseorang hanya sekedar ngejogrok aja di majelis ilmu, hanya sekedar ngejogrok, bahkan dia tidak ada niatan apapun, yang tadinya hanya untuk bermajelis ilmu, tidak ada niatan, tapi tiba-tiba kemudian dia duduk seperti itu saja dia tetap mendapatkan rahmat dari Allah, tetap mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Lalu bagaimana seseorang yang datang dari rumahnya, dia niatkan untuk bermajelis ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia lakukan adab-adabnya, dan salah satu adabnya adalah apa? Mendekat, mendekat kepada yang menyampaikan ilmu tersebut, maka tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Pak, pahalanya akan lebih besar lagi. Makanya saya sampaikan tadi Pak, mendekat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Bagaimana pada waktu Jibril mengajarkan kepada kita, seorang penuntut ilmu itu mendekat kepada orang yang akan menyampaikan materi tersebut atau menyampaikan nasihat tersebut. Masya Allah. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan Kitabul Jami', karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ketiga, di mana beliau membawakan hadisnya
Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, ya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al birru husnul khuluq. Kebaikan adalah berakhlak mulia. Wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alaihin nas. Ya, sedangkan dosa adalah apa yang membuat khawatir hatimu, apa yang membuat takut jiwamu. Wa karihta an yattali 'alaihin nas, dan engkau pun benci apabila ada orang yang melihat kepada dosa tersebut. Ya, Pak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis ini ya memberikan beberapa faedah kepada kita semua. Ya, memberikan beberapa faedah kepada kita semua. Yang pertama adalah Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya, Pak. Faedah yang pertama, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu berupa ketauhidan, kesucian hati, kebenaran. Ya, Pak. Ini adalah fitrah-fitrah yang disenangi oleh jiwa manusia pada dasarnya. Ya, sehingga dengan ketauhidan, kesucian hati, kebenaran ini akan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus ini. Lihat, Pak. Kata Allah, hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus ini. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, dan tegaklah kalian, teguhlah kalian di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian di atas fitrah tersebut. Ya, di atas fitrah tersebut. Dan Allah mengatakan la tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan dalam fitrah tersebut. Ya, tidak ada perubahan, dan itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30. Sehingga kita dapatkan, Pak, ketika ada seseorang yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, ya, maka pada waktu itu dia akan merasakan kedamaian, ya, Pak, merasakan ketenangan, ketentraman dalam jiwanya ketika dia mulai mengamalkan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah. Benar tidak, Pak? Benar tidak? Ya, ketika seseorang membaca Al-Quran, tenang nggak jiwanya, Pak? Ya? Saking tenangnya, baru baca Al-Quran satu halaman udah ngantuk dia. Benar, Pak? Benar. Ya? Ini menunjukkan mendapatkan ketenangan. Ya? Orang juga ketika misalnya contoh bermajelis ilmu, tenang nggak, Pak? Tenang nggak? Antum sekarang di sini tenang nggak? Kayaknya berbeda banget. Tadi saya di luar tuh riuh banget, masya Allah, riuh banget. Tapi masuk ke dalam masjid ini, apalagi mulai bermajelis seperti ini, mulai tenang, Pak. Ya. Dan bahkan kita dapatkan nanti nih, kita tunggu 15 menit lagi, saking tenangnya kita dapatkan ada orang-orang yang tertidur juga. Pak, ada orang-orang yang tertidur pula, ya. Walaupun dia nggak tertidur, dia mulai kayak gini nih. Apa? Ya, itu artinya dia mendapatkan ketenangan.
Ya, ketika seseorang berzikir kepada Allah, jiwanya dapat ketenangan nggak Pak? Dapat. Dan Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan merasa tenang. Ya, hati ini akan merasa tenang. Nah, ini menunjukkan segala apa yang Allah perintahkan dalam syariat agama Islam pasti akan mendatangkan ketentraman, mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam kehidupannya. Sehingga nggak heran ada seseorang ketika semakin dia dekat kepada Allah, walaupun dolar semakin tinggi, Masya Allah ya Pak ya, dolar semakin tinggi, tetap dia tenang. Ya, tetap jiwanya tentram karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya ketika dolar itu harganya 7.000, tetap pula Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki kepadanya ketika dolar harganya berapa Pak sekarang Pak? Apa? 18.000. Tetap Allah juga yang akan memberikan jaminan rezeki itu kepadanya. Semakin, makanya Masya Allah, semakin dia tahu esensi tersebut, semakin dia tahu keagungan Allah, maka pada itu semakin hatinya merasa tenang. Pak. Dan dia tahu tidak akan ada perubahan dalam rezekinya, nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan pada itu. Ya, cuman dia hanya berpikir bagaimana dia bisa untuk melancarkan rezekinya, dan kita tahu Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya cara jalan agar rezeki kita lancar itu adalah kita dengan bertakwa kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari berbagai kemaksiatan dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi-solusi dalam kehidupannya. Allah, Pak, janji Allah Pak, yang memberikan janji ini siapa? Allah, bukan saya, bukan Allah. Ya kata Allah, Allah akan berikan solusi. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga. Mungkin akan muncul sebuah pertanyaan Pak ya, Ustaz, saya udah salat, saya udah baca Quran, saya udah berzikir kepada Allah, tapi kok rezeki saya masih mempet. Ya Pak, masih mempet. Dia nggak sadar, kadang-kadang dia sholat iya, maksiat iya, baca Quran iya, ngegibahin orang nomor 1. Ya, sedekah iya, korupsi oke. Sehingga dia gak tahu tuh, seolah dia kata, oh saya dekat kepada Allah, saya baca. Yang dihitung sama dia kebaikan-kebaikannya aja tuh. Yang dihitung dia sholatnya, dihitung bacaan Qurannya, dihitung zikirnya, tapi gak dihitung dosanya. Padahal di dalam agama ini, ya Pak, di dalam agama ini, kita itu, Pak, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung-hitung dosa kita, bukan menghitung-hitung amalan soleh kita. Benar nggak Pak? Benar tidak Pak? Pak, ada nggak namanya muhasabah dalam sholat? Pak? Hah? Oke lah kita katakan, oh iya ada Ustaz. Ya? Tapi kita tanya dulu, ada nggak muhasabah dalam sholat Pak? Hah? Ada nggak orang muhasabah dikarenakan puasa Senin Kamis? Pak, ada nggak seseorang muhasabah dikarenakan zikir? Hah? Pak, yang namanya seseorang muhasabah itu dikarenakan
Dosa. Kalaupun dia bermuhasabah untuk sholatnya, dia pun juga harus muhasabah. Apa? Ada kekurangan-kekurangan di dalam sholatnya. Baru Allahu Akbar udah bikin hutang. Itu yang harus dimuhasabah. Dosa juga kan? Gitu. Benar tidak Pak? Baru Allahu Akbar tadi. Mikirin hutang, mikirin arisan, mikirin apa lagi Pak? Hah? Mikirin cicilan dan lain sebagainya. Dan baru sadarnya ketika dia salam. Ya, abis assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat saya. Ini repot. Ya Pak, sekali lagi kita katakan, muhasabah itu menghitung-hitung, mengintrospeksi itu pada dosa-dosa kita Pak, pada kesalahan-kesalahan kita. Jadi bukan amalan kita yang, saya udah sholat, saya udah zikir, saya udah baca Quran. Ini nggak perlu dihitung ini, nggak perlu dihitung, ya, nggak perlu dihitung. Karena apa? Semakin kita menghitung amalan kita, semakin sombong nanti, semakin ujub. Benar tidak Pak? Benar tidak? Ya, tuh seperti itu. Jelas Bu? Bu? Jelas? Jadi jangan hitung-hitung amalannya. Yang hitung gibahannya Bu. Ya Bu? 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 Ya, yang dihitung gibahannya. Jadi saya pengen bertanya kepada ibu-ibu, udah berapa kali gibah hari ini Bu? Bu? Masya Allah. Ya. Maka sekali lagi, Masya Allah ya. Sekali lagi kita kembalikan tadi, bahwasanya syariat Islam ini akhirnya apa? Ya, akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, ya, kedamaian. Tapi sebaliknya, Pak, dosa-dosa dan kemaksiatan itu akan mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, Pak, ya, insomnia, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Tuh kemaksiatan. Ya, contoh Pak, contoh. Ada nggak orang yang merasa tenang dengan perbuatan zinanya? Pak, ada nggak orang yang merasa tenang dengan perbuatan zina? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Ya, tetap dia takut ketahuan sama orang tuanya, takut ketahuan sama istrinya, takut ketahuan dengan anak keturunannya, takut. Ada nggak orang yang tenang dengan korupsinya? Apa? Takut dia ketangkep KPK? Ya? Takut dia ketangkep dengan KPK. Maaf ngomongnya, bahkan untuk bermain judi nih, nggak perlu deh, judi di HP aja. Ya, Pak, orang main judi di HP-nya, tenang nggak dia? Tenang nggak? Tenang. Takut dia kalah, takut dia jadi orang miskin. Ada kan gitu. Ya nggak ada ketenangan. Ya, maka Masya Allah. Ya Pak, terkadang ya, tapi itulah manusia. Ketika dia dapat ketenangan, sudah dapat sekali ketenangan, kadang-kadang dia ngerasa bosen dengan ketenangan itu. Ini manusia nih. Ya Pak. Ya. Dia dapat nih ketenangan. Udah tahu Masya Allah semua itu seperti itu. Tapi ya itu, kadang-kadang dia merasa bosen dengan ketenangan tersebut. Karena memang hatinya udah kotor. Dan terbiasa dengan kekotoran itu. Sehingga ketika dia berada di tempat yang bersih, agak ngerasa, apa Pak? Agak ngerasa nggak nyaman, bahasanya gitu Pak ya. Ya, orang nih, ini saya berikan contoh nih ya. Ada orang
biasa hidup kotor. Kemudian tiba-tiba dia hidup di tempat yang bersih. Agak ngerasa aneh nggak dia, Pak? Agak ngerasa aneh. Sampai akhirnya dia benar-benar membiasakan. Tapi di awal-awalnya, saking dia ngerasa anehnya, dia akan mencari tempat yang kotor lagi. Ya, dia akan mencari tempat yang kotor lagi. Nah, itulah keadaan manusia yang misalnya contoh dia baru hijrah nih, Pak. Dia baru hijrah dan dia dapat ketenangan. Ya, dia dapat ketenangan misalnya Masya Allah dengan bermajelis ilmu, dengan agama yang dia dapatkan, dengan tuntunan-tuntunan Islam yang dia terapkan. Dapat tenang dia, tahu ketenangan itu ada dalam agama ini. Tapi karena tadi udah terbiasa dengan kotor-kotor dan lain sebagainya, jiwa dia belum terbiasa dan beradaptasi dengan kebaikan tadi, kadang-kadang nyolong-nyolong dia. Ya Pak, sampai akhirnya benar-benar jiwanya itu benar-benar Pak, melawan dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Barulah ketika dia counter, lawan lagi, sampai akhirnya dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan di dalam agama Islam. Ya Pak? Nah, ini sekali lagi ya kita sampaikan bahwasanya syariat agama Islam itu mendatangkan ketenangan, ya Pak? Ya, sementara kemaksiatan itu mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah, Pak? Wa may yurida ay yahdiyallah yashrah sadrahu lil Islam. Lihat kata Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah dalam kehidupannya, untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, untuk menerima syariat-syariat Islam. Lihat Pak, Allah ya, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, kata Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan bimbingan dari Allah, Allah bukakan hatinya untuk menerima agama dan syariat Islam. Tapi sebaliknya kata Allah, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang Allah biarkan dia dalam kesesatannya, dalam kemaksiatannya, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', maka Allah jadikan hatinya terasa sempit, terasa begitu berat, terasa begitu menyesakkan, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang mendaki langit yang begitu tinggi. Pak, kalau antum lihat nih kelakuan-kelakuan, misalnya contoh maaf ya, artis-artis yang seolah-olah dia memperlihatkan kesenangan, kebahagiaan dalam kehidupannya, Pak. Dia lakukan kemaksiatan ini, dan dia kelihatan senang tuh, ya, dengan hartanya yang begitu banyak. Namun apa yang terjadi Pak biasanya endingnya? Make narkoboy. Benar tidak Pak? Benar tidak? Ya? Narkoba. Lalu kemudian datang ke tempat-tempat perzinahan. Dia pikir di situ dia akan mendapatkan ketenangan. Ya? Dia pikir dia mendapatkan kebahagiaan, tapi ternyata habis dia melakukan keburukan-keburukan sana, balik ke rumahnya, khawatir lagi, sesak lagi jiwanya, nggak ada ketenangan lagi Pak. Akhirnya dia cari lagi kebahagiaan. Dia pergi jalan-jalan ke Eropa, dia pergi ke sini, dia pikir dapat kebahagiaan, tapi ternyata setelah datang ke sana yang ada hanyalah kelelahan lagi, lelah, dan terus-menerus seperti itu. Menyesakkan, Pak.
Dan bahkan kalau ada apa? Ada yang artis-artis itu bahkan yang sudah benar-benar di tingkat kemewahan hartanya, ya Pak ya, di tingkat kemewahan populernya, saking dia udah nggak bisa mendapatkan ketenangan, bunuh diri dia. Apa ini kan berarti gitu Pak ya? Jadi ternyata harta itu bukan standar dari kebahagiaan yang dipikir oleh manusia, bukan. Ternyata harta-harta yang dimiliki oleh, maaf ngomongnya, artis-artis tadi dan lain sebagainya tidak membuat mereka bahagia. Kemudian apa yang terjadi? Cerai. Banyak gak percerai Pak? Cerai. Anak-anaknya berantakan semuanya, kehidupannya berantakan. Ini apa ini? Ini menandakan sekali lagi Pak, ya, harta tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, akan tetapi Allah berikan solusi. Nih Islam, ya, mendatangkan kebahagiaan. Apa? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan, apa kata beliau? Albirru matma'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihil qalbu. Ya, kebaikan itu adalah apa yang menenteramkan jiwa dan juga menenangkan hati. Wal ismu, sementara dosa, Pak, sementara dosa, ya, mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadar. Sementara dosa itu apa yang menggoncang hatinya dan membuat takut jiwanya. Ya Pak, sekali lagi. Nah, kalau saya ingin bertanya kepada antum semua Pak, mau cari kebahagiaan atau mencari ketakutan Pak? Apa? Hah? Mencari ketenangan atau mencari kekhawatiran dalam kehidupan kita Pak? Hah? Semuanya pasti akan mencari ketenangan, tapi masalahnya seseorang tidak mau beradaptasi terlebih dahulu dengan kebaikan tadi. Contoh, Pak, tadi Allah mengatakan zikir itu mendatangkan ketenangan. Benar? Benar tidak, Pak? Nah, tapi apa yang terjadi ketika seseorang berzikir? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru aja 2 menit buka HP, buka televisi, nonton dangdutan, nonton sinetron, nonton gosip-gosipan. Benar tidak, Pak? Benar tidak? Ini terjadi. Orang baru baca Quran, Pak, baru setengah halaman. Saya yakin, seorang baru baca setengah halaman, itu hatinya apa, Pak? Gelisah. Benar tidak, Pak? Nah, pernah coba kayak gitu, Pak? Pak? Atau nggak kebuka-buka nih Al-Qurannya? Hah, Bu? Ketika baca Al-Quran, ya, di setengah halaman atau di 1 halaman pertama, gelisah nggak? Ya, gelisah pengen buka HP, gelisah pengen buka televisi, gelisah ada acara ini, acara itu dan lain sebagainya, gelisah pengen ngobrol, gelisah pengen buat rendang. Pokoknya ada aja berbagai alasan di dalam pikirannya bagaimana cara untuk menghentikan dia dari perbuatan mengaji tersebut. Benar? Benar? Tapi coba kita challenge, Bu. Kita buat tantangan, baca Al-Quran sampai lawan 15 menit pertama. 10 menit pertama tadi dia akan merasa gelisah. Pokoknya bagaimana caranya untuk berhenti dari membaca Al-Quran tersebut. Tapi nanti ketika sudah 15 menit, baru dia ngerasa pengen nambah lagi. Pengen nambah lagi 1 halaman. Tambah lagi 1 halaman. Tambah lagi 1 halaman. Sampai akhirnya dia nggak ngerasa ada panggilan dari pasangannya, rendang udah mutung. Baru kemudian berhenti.
Tapi nih, setelah dia mendapatkan kebahagiaan dengan baca Al-Quran, nih Pak, yang membuat dia akan malas lagi untuk baca Al-Quran adalah ketika dia keluar ke rumahnya, keluar dari rumahnya, dia dapetin kelompoknya emak-emak atau circle-nya emak-emak ghibah. Ya, baru dia baca Quran, senang dengan baca Quran, keluar rumahnya dapat circle-nya emak-emak ghibah. Awalnya cuma ngedengerin, akhirnya 10 menit kemudian dia jadi pemateri ghibahnya. Bener Bu? Bu? Bener gak Bu? Nah, kalau udah seperti ini, coba kita lihat, balik lagi dia ke rumahnya, udah males lagi dia baca Quran. Karena hati seseorang Pak, ya, gak mungkin bisa terpenuhi dengan itu Pak, ya, gak mungkin bisa berimbang antara sholat kebaikan dengan keburukan. Kalau lagi dia melakukan keburukan, pasti kebaikan itu akan menurun. Tapi kalau misalnya kebaikan itu lagi baik-baiknya, lagi tinggi-tingginya, keburukan yang akan menurun. Tuh, Pak. Maka jangan, ketika kita lagi naik nih kebaikan, jangan jerumuskan ke dalam keburukan. Makanya tadi sekarang kita dapatin, ada orang sholat, gak ngerasa enak dia dengan sholatnya, Pak, gak ngerasa tentram dengan sholatnya, gara-gara tadi dia gak sadar dengan dosa-dosanya yang dia lakukan. Sehingga sholatnya itu hanya sekedar rutinitas saja. Ya, hanya sekedar rutinitas. Jelas sampai sini Pak? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, tapi tadi Pak, kita katakan keresahan tadi Pak yang dialami ya oleh seseorang ketika dia melakukan kemaksiatan, itu ketika jiwanya masih sesuai dengan fitrah Pak. Jelas sampai sini Pak? Ya, jiwanya masih sesuai dengan fitrah, artinya dia masih mengetahui kebenaran itu. Misalnya contoh, ada orang sholatnya 50-50, Pak. Dia sholat, kadang-kadang dia maksiat juga. Tuh, waktu itu dia pas ketika melakukan kemaksiatan, resah tuh hatinya, Pak. Tapi kalau ada seseorang yang udah benar-benar kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, maksiat itu udah nggak meresahkan lagi, Pak. Enjoy aja dia dengan kemaksiatan tersebut, tapi tetap dia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Bisa dipahami Pak? Jadi ketika melakukan kemaksiatannya dia nggak resah, tapi dalam kehidupannya dia tidak mendapatkan ketenangan. Sehingga karena dia nggak resah tadi, terus ngelakuin zina. Dia pikir dapat tenang, tapi ternyata resah terus Pak dalam kehidupannya. Akhirnya bunuh diri. Dan itulah banyak dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, akan tetapi perbuatan yang mereka lakukan dari kekufuran, kemaksiatan yang telah bercokol dalam hati mereka, ya Pak, itu telah benar-benar menutupi hati mereka. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, apabila hati seseorang itu sudah semakin gelap dikarenakan kemaksiatan, apalagi dengan kekufuran, maka akan sulit baginya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Sulit bagi dia untuk mengenal hidayah Allah. Sehingga dia bingung Pak, antara kebenaran dengan keburukan itu terlihat di matanya itu sama. Bahkan dia menganggap keburukan itu adalah sebuah kebenaran, sementara kebenaran dianggap sebuah keburukan. Benar tidak Pak? Nah, contoh, lihat bagaimana orang-orang yang menghalalkan LGBT. Ya Pak, menghalalkan LGBT. Sudah sampai keyakinan menghalalkan Pak.
Artinya kalau dia sampai menghalalkan, meyakini bahwasanya LGBT itu halal, terjerumus dalam kekufuran, Pak. Saya sering menjelaskan. Tapi kalau dia masih meyakini LGBT itu sebenarnya kemaksiatan, namun dia terjatuh dalam hawa nafsunya, ini malah tidak terjerumus ke dalam kekufuran karena dia masih meyakini bahwasanya LGBT itu haram. Hanya saja dia mengikuti hawa nafsunya, tapi di luar sana ada profesor dalam ilmu agama, dia menghalalkan LGBT. Ada nggak, Pak? Ada nggak? Ada, Pak. Ya, dan dia mengajar di universitas Islam terkenal di Indonesia ini. Ya, tulisan-tulisannya banyak menjelaskan tentang bagaimana untuk melegalitaskan LGBT ini, Pak. Ya, tuh, Pak. Ya, kebenaran dianggap sebuah keburukan, keburukan dianggap sebuah kebenaran. Na'udzubillah min dzalik, kalau udah seperti itu, Pak. Lalu kemudian keutamaan yang kedua setelahnya, berapa menit lagi nih, Pak? Berapa? 10. 15 ya. Masya Allah. Ya. Ya, yang kedua, ya, dari hadis yang kita dapatkan tadi, yaitu penjelasan tentang keutamaan akhlak mulia. Ya, sehingga ketika Rasulullah ditanya apa itu kebaikan, maka beliau menjelaskan yaitu husnul khuluq, yaitu berakhlak mulia. Ya, Pak. Ini sekali lagi kita katakan menunjukkan akhlak mulia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang maaf ngomongnya sekarang ini masalah akhlak banyak diremehkan oleh manusia, banyak diremehkan. Nah, tentunya kita katakan akhlak ini ya bersifat secara menyeluruh. Baiklah itu berakhlak kepada Allah ataupun berakhlak kepada makhluk Allah. Ya, Pak. Jangan sampai, Pak, jangan sampai seperti keyakinannya orang-orang liberal. Apa keyakinannya orang-orang liberal, Pak? Hah? Semua agama itu sama, kata mereka. Ya, semua agama itu sama. Akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang penting baik akhlaknya. Benar tidak kata mereka, Pak? Kan seperti itu. Nah, ini keyakinan yang batil nih, Pak. Ya, mereka hanya mengkhususkan akhlak kepada manusia, tapi mereka tidak mengkhususkan akhlak kepada Allah. Orang-orang yang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi, dan orang-orang musyrik yang lainnya, sebaik apapun mereka kepada manusia yang lainnya, kalau mereka kufur kepada Allah, maka mereka bukan orang yang berakhlak, Pak. Hah? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Pak, khusyuk semua, Masya Allah ini, Pak. Hah? Kenapa, Pak? Saya sebutkan, kalau ada orang kafir yang dia berbuat baik kepada manusia yang lainnya, dia ngasih ini, ngasih bantuan ini, ngasih itu, dan sebagainya, tapi dia kufur kepada Allah, kira-kira dia berakhlak tidak, Pak? Hah? Berakhlak tidak? Hah? Kenapa? Hah? Tidak bertauhid, barakallahu fikum. Ya, orang kafir pasti nggak bertauhid, Masya Allah. Ada lagi, Pak? Ada yang bisa bantu untuk memberikan penjelasannya? Kayaknya kalau nggak salah waktu itu saya pernah menjelaskan ini juga kalau nggak salah ya.
Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Taib, barakallahu fikum. Ya, hampir-hampir nyerempet, Pak. Nah, Pak, ada orang ngebantu sana sini dengan tubuhnya. Dia bantu dengan jasa-jasa, dia bantu dengan harta. Kalau ngomong pun lembut, baik, begini dan sebagainya, santun dan sebagainya. Tapi dia kufur kepada Allah. Ya, kira-kira dia berakhlak tidak, Pak? Hah? Bingung kan? Pak, berakhlak tidak, Pak? Pak, dia tidak berakhlak. Kenapa, Pak? Dia tidak berakhlak. Saya berikan analogikannya. Apa analogikannya kepada Bapak-bapak sekalian? Pak siapa, Pak? Hah? Pak Kuskus. Oh, Pak Us. Pak Us. Biasanya panggil Pak Us. Pak Usmayadi. Sama Bapak siapa, Pak, yang batuk? Pak Nanang. Nah, oke. Ya, Pak Us dengan Pak Nanang. Pak Nanang ini selalu memberikan bantuan kepada saya. Ngasih 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1 triliun, kurang lagi 400 triliun, terus dikasih Pak Nanang. Pas saya sakit, datang Pak Nanang ngasih hadiah. Ngasih apa? Ngasih mobil, Fortuner, Alphard, ini ngasih obat dan lain sebagainya. Disiapin rumah sakit dan sebagainya. Dokter-dokter oke semua. Hah? Pak? Ya, saya mau jalan-jalan, disiapin pesawatnya. Nih, pesawat. Silahkan. Pesawat pribadi. Ya, tinggal cari landasannya sendiri. Kan seperti itu. Pokoknya apapun yang dibutuhkan oleh saya, semuanya diberikan oleh Pak Nanang. Oke? Sampai sini jelas, Pak? Lalu kemudian tiba-tiba Pak Nanang meminta kepada saya untuk suatu pertolongan tertentu pada hari itu. Ataupun selama 3 hari yang akan datang. Di hari itu. Tiba-tiba Pak Us juga minta di hari itu untuk suatu pertolongan. Sementara Pak Us ini gak pernah sama sekali memberikan kontribusi apapun untuk hidup saya. Ya, Pak, gak pernah memberikan kontribusi apapun ke dalam hidup saya. Bahkan ketika sakit pun Pak Us gak pernah datang. Kan itu. Gak pernah ini, itu dan lain sebagainya. Cuek aja. Namun ketika tiba-tiba seperti itu, ada minta pertolongan tadi, lalu kemudian saya dahulukan Pak Us. Kira-kira berakhlak atau tidak saya? Sementara Pak Nanang yang selama ini memberikan kebaikan sama saya cuekin aja permintaannya. Beradab tidak saya? Beradab tidak? Hah? Berakhlak tidak saya? Nggak berakhlak saya. Karena Pak Nanang selama ini yang setelah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan saya, tapi tiba-tiba saya tolak begitu saja. Sementara Pak Us tidak pernah memberikan kontribusi apapun, malah saya. Begitupun juga seperti itu, Pak. Orang-orang kafir, sebaik apapun dia kepada manusia yang lainnya, dia ngasih uang, dia ngasih bantuan fisiknya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberikan rezeki kepada orang tersebut? Siapa yang memberikan rezeki kepada orang kafir ini? Allah. Siapa yang memberikan kesehatan kepada orang kafir ini sehingga dia bisa membantu orang lain? Kan itu. Siapa yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang kafir ini sehingga dia bisa melakukan kebaikan pula untuk orang lain? Allah. Lalu pertanyaannya, ketika Allah meminta kepada dia untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada yang lainnya, malah dia tinggalkan Allah, lalu kemudian dia beribadah kepada yang
tidak memberikan kontribusi apapun kepada dirinya. Tidak beradab bukan Pak? Apa kalau bahasanya kita ngomong ini? Kurang bisa dipahami Pak sampai sini? Inilah bantahan untuk orang-orang liberal di sana yang mengatakan, oh semua agama itu baik, memasukkan ke dalam surga, yang penting akhlaknya. Enggak, dia nggak berakhlak kita katakan. Ya, dia tidak Sampai sini jelas Pak? Jelas? Masya Allah. Berapa jam lagi Pak? Berapa jam lagi? Bu aja ngomong Ustaz, sebentar lagi tidur lagi Masya Allah. Ya? Berapa menit lagi? 4 menit. Baik, Masya Allah. Kalau masih ada 4 menit lagi. Ya, kita katakan ada keutamaan-keutamaan dari akhlak mulia ini tentunya Pak. Baikkah itu akhlak kepada Allah ataupun juga akhlak kepada manusia yang lainnya. Ya, dan bagusnya manusia, Pak, bagusnya manusia ketika dia berakhlak kepada manusia yang lainnya itu dibangun atas kecintaan karena Allah. Ya Pak, bagusnya adalah Pak dibangun atas kecintaan karena Allah, dan inilah sempurnanya sebuah akhlak. Nah, keutamaan-keutamaan tadi dari akhlak mulia tersebut, yang pertama, azan terlebih dahulu. Azan Pak, Masya Allah. Baik, bismillah, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kita sampaikan bahwasanya akhlak mulia ini memiliki keutamaan Pak. Ya, di antara keutamaan tersebut adalah bahwasanya akhlak mulia adalah faktor yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilin nasa al jannah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Nah, kemudian beliau pun bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pak, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia kepada manusia yang lainnya. Tuh ya. Jadi dua hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, takwa kepada Allah dan juga akhlak mulia kepada. Jadi ini yang sering kita dengar apa? Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Jadi jangan sampai seperti orang kafir tadi. Mungkin dikatakan hablum minannasnya bagus, tapi hablum minallahnya sangat-sangat buruk. Ya Pak. Nah, kemudian ditanya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka kemudian beliau pun bersabda, al-fammu wal farju, yaitu lisan dan juga kemaluan. Ya, itu dua hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ya Pak. Yang kafirnya banyak masuk dalam neraka selain dari kekafirannya adalah karena lisan dan kemaluannya. Yang kaum musliminnya pun juga demikian. Yang masuk ke dalam nerakanya itu kebanyakan disebabkan dikarenakan lisan dan kemaluan. Makanya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya agar mereka semua bisa menjaga lisan mereka, Pak. Ya, lalu kemudian salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal itu sama pakai pemikiran kita sekarang ini.
sempat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah seseorang itu akan dihisab? Apakah seseorang itu akan dituntut? Apakah seseorang itu akan diazab pada hari kiamat nanti hanya dikarenakan lisannya?" Benar tidak, Pak? Pak, pikiran kebanyakan manusia seperti itu tidak, Pak? Sama, ini pun ditanya oleh Mu'adz bin Jabal. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? "Sakilatka ummuk, celaka engkau wahai Mu'adz, wal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim." Berapa banyak manusia yang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tersungkur di wajah-wajah mereka, illa hasaida alsinatihim, kecuali dikarenakan lisan-lisan mereka. Bu, benar tidak, Bu? Benar tidak, Bu? Ini lisan yang paling sulit nih untuk diatur. Ya? Sulit, Pak. Ya, enggak bertulang maksudnya apa ya? Enggak bertulang. Jadi sulit banget untuk di. Makanya Masya Allah disebutkan lagi dalam sebuah riwayat nih, Bu. Penting banget nih bagi ibu sekalian. Karena ini disebutkannya perempuan nih dalam riwayat tersebut. Ya, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulana, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita, dia selalu sholat malam. Sholat malamnya aja dikerjain, apalagi sholat wajibnya, Pak. Dan dia selalu berpuasa di siang harinya, puasa sunnahnya dia dikerjain, apalagi puasa wajibnya. Dan dia pun selalu bersedekah dengan hartanya yang begitu banyak, ya Rasulullah." Lihat kata sahabat tersebut. Tapi ya Rasulullah, dia memiliki lisan yang pedas. Seperti itu. Dalam riwayat yang lainnya, dia adalah seseorang yang selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya, ya Rasulullah. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Dia finnar. Dia tempatnya di dalam neraka. Itu amalannya keren, sholatnya keren, puasanya keren, sedekahnya keren. Gara-gara lisan, neraka ancamannya. Lah, ini sholatnya amburadul, puasa nggak pernah, sedekah apalagi, ya tambah pula lisannya. Makanya Masya Allah, Pak, ya Rasulullah mengatakan, "Man yatman li," kata Rasulullah, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, ya, apa? Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku bahwasanya dia bisa menjaga lisannya dan juga bisa menjaga kemaluannya, atman lahul jannah, maka aku jaminkan surga untuk dirinya. Karena apa? Kalau ada seseorang yang bisa menjaga lisannya, padahal ini berat banget, dan juga bisa menjaga kemaluannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia juga pasti bisa menjaga sholatnya. Benar tidak, Pak? Benar tidak? Dia secara otomatis pasti bisa menjaga zikirnya. Benar tidak? Ya, secara otomatis dia bisa menjaga puasanya. Benar tidak, Pak? Karena yang sulit aja bisa dia jaga karena Allah, apalagi perintah-perintah yang lainnya. Insya Allah. Ya Pak, maka dua hal tadi adalah faktor yang banyak memasukkan dalam surga. Ada dua hal lagi yang kita sebutkan, yaitu apa? Lisan dan kemaluan, itu yang banyak memasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, yaitu akhlak mulia adalah yang paling memberatkan timbangan kebaikan seseorang di akhirat nanti. Di mana Rasulullah mengatakan, laisa syai'un athqalu fil mizan min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada hari kiamat nanti dibandingkan akhlakmu di. Nah, barakallahu fikum. Wajah-wajahnya udah wajah tegang semua, ya, seolah-olah udah pengen berhenti Ustaz, surat ya. Nah, Masya Allah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan akhlak mulia pada diri kita, baik itu berakhlak mulia kepada Allah ataupun juga kepada makhluk-makhluk yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.